Yang paling penting jangan sampai kita memakan harta orang lain, menganiaya orang. Tapi kalau hak kita diambil orang, kita jangan diam, kita ambil balik. Yang paling penting antara keduanya jangan sampai. Ayat yang dipilih oleh imam kita subuh ini bersesuaian dengan ketenangan hati. Apa kata yang dibaca tuan imam? Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita was-shaif. Syita musim sejuk, shaif musim panas. Syita musim sejuk, shaif musim panas. Ingat itu, 3 kali saya ulang. Syita musim sejuk, shaif musim panas. Jangan nanti keluar masjid, mana yang sejuk, mana yang panas. Mudah cara ingatnya. Keluar air liur, sejuk. Shaif tak keluar, panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Musim panas mereka pergi ke Syam, musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Kenapa musim sejuk ke Yaman? Sebab di Yaman tak terlampau sejuk. Sebab kalau pergi ke Syam turun salji, ais, sejuk, dingin, tak tahan. Maka musim sejuk mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Kenapa mereka musim panas tak ke Yaman? Sebab di Yaman musim panas amat sangat panas. Tapi ada yang lebih panas lagi, di Sudan. Saya di Sudan. Sudan itu cuma ada 2 musim, musim panas dan panas sekali. Ada musim lain. Nah, itu. Orangnya pendua, hitam dan hitam sekali. Maka saya di Sudan tuh hitam manis. Allah mudah-mudahan lepaskan Sudan daripada perang. Bagaimanapun orang Sudan baik-baik, guru-guru saya, masyayikh saya di Sudan, saya PhD di Sudan. Rihlatasy syita, musim sejuk mereka ke Yaman. Was-shaif, musim panas mereka ke Syam. Selama berdagang takut kena rampok, takut kena rompak, takut rugi, takut panas, takut hilang, takut. Maka apa kata Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Allah cuma minta satu, banyak-banyak beribadah. Kalau kamu banyak beribadah, Allah minta satu, Allah balas 2. Bagaimana Allah membalas? At'amahum min ju' wa amanahum. At'amahum min ju', kalau engkau lapar Allah bagi engkau makan. Kalau engkau takut, kalau engkau cemas, kalau engkau susah, kalau engkau sempit, amanahum min khauf. Saya kalau sedang susah hati, ayat itulah yang selalu saya baca. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa ju'? Benda, nasi, beras, padi, mengisi perut. Aman, kamu boleh beli rumah besar, kereta mahal, tapi tak boleh memberi rasa aman dan tenang. Kamu boleh beli tempat tidur, katil yang mahal, tapi tak boleh membeli tidur. Berapa banyak orang tak boleh tidur, tapi manakala mendengar tazkirah tertidur. Orang kaya, duit banyak, rumah besar, tak boleh tidur. Saya Ustaz Abdul Somad berbulan-bulan tak boleh tidur. Pukul 2 malam kena penyakit insomnia, pergi psikolog, bagi ubat, saya minum baru boleh tidur. Tapi bila saya ikut tazkirah Ustaz Abdul Somad, muqaddimah, itu makna hati tenang. Maka sampai hari ini saya belum pernah marah menengok jamaah tertidur. Sebab apa? Maknanya hati dia dah tenang dengan kajian tazkirah. Tapi bila khutbah Jumat memang suara saya agak kuat.
Saya kalau khutbah Jumat itu suara tinggi terus. Kemana nampak saya orang sedang bergoyang macam pokok kayu dihembus angin, dari situlah saya kuatkan. Palestina sedang dijajah oleh Israel. Dia putus. Jangan heran. Terus Abu Somad bukan dia marah, sebab dia sedang halau setan hantu laut. Nah, ini semua kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang calon mertua yang bertanya kepada lelaki yang akan meminang anak gadisnya, kamu nak pinang anak saya, nanti kamu bagi makan apa? Allah Ta'ala membagi rezeki. Jadi kalau orang bertanya sikit-sikit nak makan apa, nak makan apa, Allah ciptakan jauh antara perut dengan otak. Ini perut, ini otak, 3 jengkal, 1, 2, 3. Jadi kalau ada orang sikit-sikit nak situ makan apa, mungkin otak dia dengan perut dia di sini sekali, di sini atau di sini. Allah Ta'ala bagi. Allah suruh kita berusaha, berikhtiar, bersyukur. Kita dengan Allah ini dua saja. Kalau dapat yang kita inginkan syukur, kalau tak dapat sabar. Kalau dapat syukur, kalau tak dapat sabar. Ingin menikah dengan perempuan, mesti dia dapat, alhamdulillah. Tak dapat, cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Udah belia-belia. Ini banyak lelaki pemuda belia, handsome, putih, tapi dia dah habiskan masa saja. Dia kata kepada perempuan, aku ingin meminang engkau, engkaulah satu-satunya. Kalau engkau tak ada, matilah saya. Apa kata perempuan tu? Matilah engkau. Allah Ta'ala bagi kita kenikmatan yang luar biasa. Bangkitkan semangat. Ini saya nak bangkitkan semangat yang muda-muda, yang tua pula yang semangat. Itulah, Masya Allah, tabarakallah. Semuanya nampaknya sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila keinginan engkau bersesuaian dengan yang diberikan Allah, Allah ingin dari lisanmu berkata alhamdulillah. Bila keinginan engkau tak bersesuaian dengan yang datang diberikan Allah, Allah pun ingin melihat lisanmu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun dalam segala hal, dalam hal rezeki, dalam hal kerja, dalam hal istri, dalam hal suami, dalam hal anak, kita ini macam burung yang terbang mendekati Allah dengan 2 sayap. Sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua sabar. Mana yang lebih banyak pahalanya? Kalau bersyukur balasannya 1, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung kira dengan apapun. Abdul Somad dalam kehidupannya begitu juga. Kadang dapat, kadang tak dapat. Yang dapat saya bersyukur, yang tak dapat saya bersabar. Tapi saya renung-renung, yang saya dapat lebih banyak daripada yang saya inginkan. Maka kadang saya malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berikan banyak, terlalu banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hitung kira nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak hitung kira berapa nafas berhembus, berapa darah dicuci pinggang, berapa langkah kaki, berapa kedipan mata, begitu banyak nikmat Allah, begitu sikit syukur kita. Kata Umar bin Khattab, jadikanlah aku orang yang sikit. Kenapa engkau minta sikit? Kenapa tak minta banyak? Kata Umar bin Khattab, qalilan ma tashkurun, sikit orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan yang sikit itu, insyaallah. Masya Allah, 1 jam sudah rupanya. Sekarang kita jawab soalan-soalan. Soalan ni ada yang melalui handphone, ada juga yang melalui
zahir dan batin. Kita bacakan dulu yang melalui handphone. Yang pertama adalah bagaimana mau bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa berbagai kesulitan. Kenapa kita merasa hidup kita susah? Akulah yang paling susah, sayalah yang paling sulit. Sebab kita tak membandingkan diri dengan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir, Azar namanya. Lepas dari ujian ayah, berhadapan dengan umat yang menyembah berhala. Lepas dari ujian umat, berjumpa dengan umat yang zalim ingin merampas istrinya. Lepas itu menikah dengan Sarah, tak ada anak. Lepas itu umur 86 tahun baru dapat anak, namanya Ismail. Setelah Ismail lahir, kata Allah jauhkan dia, antar ke Makkah. Sampai di Makkah setelah anak remaja, kata Allah sembelih dia. Ujian tak pernah berhenti. Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir, Fir'aun bermimpi nampak budak kecil menarik mahkotanya. Kata Fir'aun, tangkap semua perempuan, anak yang lahir sembelih hidup-hidup, dianyutkan ke sungai Nil. Sampai hanyut sungai Nil, termasuk ke dalam rumah Fir'aun. Itu betul dia masuk. Fir'aun tak percaya, inilah mungkin budak kecil yang akan mengambil mahkotaku. Kata Asiyah, dia ni budak baik bang Fir'aun. Kalau tak percaya, cubalah bagi dia arang menyala dengan kuih. Mana yang dia ambil? Setan sudah nak ambilkan tangan, malaikat mengalihkan, terambil bara api. Budak kecil masuk ke dalam mulut, lidah kena bara api. Lepas dia remaja, dewasa, duduk istana Fir'aun. Lepas itu dia tengok ada dua orang berkelahi. Fawakazahu Musa, dia lerai, dia pisahkan, dia pukul sikit, mati. Terusir jauh sampai di bawah pokok kayu. Yang masa tu Nabi tengok ada pokok kayu di bawah, kata Jibril, itulah tempat Nabi Musa menanti saat dia keluar. Sampai akhirnya berjumpa dengan anak Shu'aib. Berjumpa dengan anak Shu'aib, akhirnya nikah dengan anak Shu'aib. Maharnya 8 tahun mengembala kambing. Bukan mengajarkan surat Ar-Rahman, bukan senang. Selepas dia kuat, dia berhadapan dengan Bani Israel, menghadap Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, mana ada mereka yang lepas daripada ujian. Itulah maka kita disuruh baca Quran, baca kisah Nabi-Nabi, orang-orang soleh, penuh dengan ujian. Nabi Muhammad SAW lahir, ayah dah meninggal. Kasih sayang ibu, emak meninggal. Kasih sayang datuk meninggal. Kasih sayang paman meninggal. Anaknya perempuan 4, 3 meninggal waktu dia masih hidup. Tinggal Fatimah seorang saja. Anak laki-laki meninggal 3-3-nya. Lalu kemudian umatnya melempar dengan batu, patah gigi, pelipis berdarah, kaki, semua. Jadi kalau ada orang merasa ujian saya ini banyak, macam mana kita bandingkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa ibadahnya? Jadi sebetulnya ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Kita merasa kita lah yang paling susah, sebab kita belum membandingkan dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Kita kira cakap saya ini betul atau tak betul? Alhamdulillah. Soalan yang kedua, dalam suasana kehidupan kini banyak cabaran. Mana yang lebih utama? Kita menunaikan hak ke atas orang lain, atau menuntut hak kita ditunaikan oleh orang lain? Kalau ada hak orang lain pada diri kita, itu namanya kewajiban. Kalau ada hak kita di tangan orang lain, kita mesti tuntut, sebab itu punya kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Tapi yang paling penting, jangan sampai kita memakan harta orang lain, menganiaya orang.
Tapi kalau hak kita diambil orang, kita jangan diam, kita ambil balik. Yang paling penting antara keduanya, jangan sampai aniaya orang. Sebab apa? Sebab dosa zalim aniaya ini yang paling berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Abdul Somad, ada orang ambil duit saya tapi saya izinkan sajalah. Izin apa takut? Ini kadang orang sebenarnya dia takut, tapi dia kata izin, saya ikhlaskan saja. Tapi tiap hari dia sebut. 3. Saya ada pinjam duit dengan sahabat. Kerana kesibukan perkara hutang tersebut, terlupalah hingga sahabat saya ini meninggal. Bagaimana cara nak bayar hutang? Cari anak dia. Anak bini dia tak ada lagi, ahli waris dia. Ahli waris dia pun tak ada juga, satu pun dah habis ditelan tsunami semua, habis ditelan bumi semua. Maka carilah masalih ammah, kepentingan am, ke tempat anak yatim, fakir miskin, masjid. Hitung kira berapa yang terpakai duit dia, 100 ringgit, maka bagikan, kembalikan milik umat kepada umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Jangan sampai mati membawa hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Bagaimana kita mahu bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa kesulitan? Bandingkan kesulitan nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Kesulitan hidup kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tengok kesulitan Nabi Yusuf, saudara kandung mencampakkan ke dalam perigi, diambil oleh Aziz, dibawa ke Mesir, difitnah pula, mengganggu istri, padahal istrinya yang tak betul, masuk ke dalam penjara. Itu Nabi. Kita ni belum ada apa-apanya ujian kita ni. Dalam suasana kehidup, saya ada baca hadis menyebutkan di akhir zaman ramai pengikut Dajjal dalam kalangan wanita. Kenapa wanita paling ramai menjadi pengikut Dajjal? Wanita ni selalu direndahkan. Yang merendahkannya ustaz. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita, yang paling banyak masuk neraka wanita. Sekarang saya tanya, yang paling banyak di dunia ini lelaki apa wanita? Wanita. Yang paling banyak datang tazkirah pengajian lelaki atau wanita? Wanita. Jadi sebenarnya di akhir zaman, perbandingan lelaki dengan wanita, likulli qayyim, satu lelaki khamsun, 50 wanita. Jadi makna hadis itu sebenarnya di akhir zaman paling banyak wanita. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita, paling banyak masuk neraka wanita, tapi yang paling banyak di surga juga wanita. Sebab makhluk yang paling banyak adalah wanita. Tengok di sekolah-sekolah sekarang, paling banyak wanita. Anak orang banyak wanita. Anak saya saja 2 lelaki, tak ada wanita. Tapi anak kawan-kawan saya, saudara saya, banyak wanita. Jadi makna hadis itu adalah bahwa jumlah wanita di akhir zaman lebih banyak. Kenapa banyak wanita yang lebih mudah ikut pada Dajjal? Sebab dia lebih mengedepankan perasaan daripada fikiran. Kalaulah talak itu pada tangan wanita, mungkin satu hari lelaki kena tolak 10 kali. Itulah mengapa di tangan lelaki. Lelaki lebih banyak pada fikiran, perempuan lebih banyak pada perasaan. Kita ini kalau ikutkan perasaan, kalau dah suka tak nampak kesalahan orang, kalau dah benci tak nampak kebaikan orang. Maka kita tidak ikutkan hati, tak ikutkan perasaan, tak ikutkan pikiran. Yang kita ikutkan adalah dalil Quran, sunnah, dan pendapat para ulama yang soleh. Al ulama warasatul anbiya.